Dan Kau ada di tengah-tengah kami. Dalam kemuliaan kasih-Mu, hadirat-Mu begitu indah hadir memenuhi kami. Ajar kami Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik. Kami mau terus belajar dan diajar dan dipenuhi dengan kasih-Mu, sebab kami tidak sanggup menanggung apapun dalam kehidupan ini tanpa Engkau. Bahwa kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Anugerahkan semua itu Tuhan, sebab hanya tinggal di dalam kasih-Mu, hidup sebagai pelaku firman-Mu, hidup kami akan berbuah. Anugerahkan di tengah-tengah kami ya Tuhan, roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau. Karuniakan semua itu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Tema firman Tuhan hari ini berseru kepada Tuhan. Nabi Yeremia bernubuat dan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Haleluya. Nabi pesankan untuk kita memang harus berseru. Berserunya langsung ke Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan ini seringkali seruan kita tidak sampai. Kita merasa jawaban doa kita belum dijawab Tuhan. Kita merasa di dalam kehidupan ini persoalan, tekanan, perselisihan, kebencian teramat besar dan menghalangi kita di dalam berseru kepada Tuhan. Nah, saya mau bagikan ilmu. Katakan kiri kananmu, ilmu dari Tuhan. Yang sangat ajaib. Yang akan menolong kita untuk berseru kepada Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu melalui Injil Matius. Matius pasal yang ke-9. Mulai ayat 9 sampai yang ke-13. Ini sebuah kisah yang menarik dan kita mau belajar ilmu di dalamnya. Injil Matius pasal 9 mulai ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, sama-sama, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Lihat perkataannya ini menarik sekali. Ini perkataan orang-orang Farisi, orang-orang yang sangat saleh rohani, disegani banyak rakyat kecil pada masa itu. "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya. Nah, ini ajaib sekali. Kenapa? Ada seruan yang keluar dari orang-orang saleh, ada perkataan yang diperkatakan terbuka kepada murid-murid Yesus. Mungkin jaraknya tidak dekat. Mungkin sedang diperkatakan seperti keadaan ruangan ibadah ini, Yesusnya di sini, mungkin lagi diomongi di luar ruangan sana. Tapi Yesus punya pendengaran roh. Saat itu dia berlaku sebagai rabi, dia berlaku sebagai master, guru, dia berlaku sebagai seorang nabi. Dia punya pengurapan roh yang tidak terbatas. Dia bisa mendengar apa yang diperkatakan orang-orang Farisi kepada murid-muridnya. Ini ajaib. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ini pesannya, ini ilmunya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Kata pelajari berarti ada sesuatu yang harus kita pahami, sesuatu yang harus kita selesaikan, kita pelajari, sesuatu harus kita kuasai dalam kehidupan. Ilmu apa itu? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ada suatu ilmu yang menjadi pembanding ilmu ini adalah persembahan. Persembahan bicara tentang ritual. Persembahan bicara tentang perintah kitab suci.
Persembahan bicara tentang penafsiran kitab suci. Persembahan bicara tentang rutinitas yang kita lakukan di dalam kehidupan rohani kita. Kita tahu dengan pasti perdebatan terbesar Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, berbicara tentang penafsiran. Jadi pada masa itu orang-orang Farisi itu lebih mengutamakan adat istiadat. Jadi bagi mereka kalau sudah memberi persepuluhan, sudah melakukan ritual melayani Tuhan, urusan orang tua, bakti orang tua nggak penting lagi. Karena dengan perkataan bahwa wah Tuhan yang utama, yang manusia itu ya orang mati, nguburan orang mati lah, ya nggak usah diurusi. Nah ini yang dihardik Tuhan Yesus. Yang satu harus dikerjakan, yang lain tidak boleh diabaikan. Ada keseimbangan di dalam penafsiran. Itulah penafsiran roh, dimensi hikmat. Itulah yang tidak dimiliki orang-orang Farisi pada masa itu, karena mereka berkiblatnya pada kepentingannya, kebutuhannya, popularitasnya, gengsinya, dan keuntungan yang mereka mau ambil di balik pelayanan. Karena itulah pada masanya Tuhan sudah pesankan di akhir zaman akan ada suatu pemisahan antara ilalang dengan gandum. Akan terjadi pemisahan hamba-hamba yang memang mengabdi kepada Tuhan Yesus ataukah hamba-hamba upahan. Dan semua itu dikenal dengan ribuannya. Dan semua itu dikenal ketika persoalan tekanan datang. Hamba-hamba yang mengabdi akan berlaku setia, tinggal tetap, bahkan menyerahkan nyawanya. Sementara yang upahan, mereka tinggal pergi. Karena yang dicari itu keuntungan, yang dicari itu adalah popularitas, yang dicari itu adalah untuk dirinya, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bisa melihat suatu perbedaan yang sangat mencolok sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya masih muda, saya dipakai di dalam pengurapan, mukjizat, kesembuhan. Tetapi saya merasa hidup saya ada yang kurang. Apa kurangnya? Satu dimensi yang mendampingi, yaitu pujian penyembahan. Waktu itu Tuhan mengkaruniakan kepada saya seorang istri yang memang memiliki roh pujian penyembahan. Selain hidupnya virgin, perawan tulen, dia juga seorang yang menjaga hidupnya, seorang yang takut Tuhan, seorang yang berbakti ke orang tua, dan punya roh pujian penyembahan. Tetapi amat disayangkan, dia hanya terjebak pada lingkaran gedung gereja. Di dalam tembok saja pujian penyembahannya, sehingga semuanya itu berkiblat pada kepintaran, berkiblat pada keahlian, berkiblat pada kesalehan semata. Ternyata itu tidak cukup. Jadi ketika kami menikah, saya mulai mengajarkannya jalan-jalan pengurapan. Seperti apakah ketika kita memuji menyembah dengan pengurapan? Lalu saya mulai bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagi dia. Tadi kan dikatakan hal-hal yang besar yang tidak kamu pahami, hal-hal yang belum kamu ketahui. Ketika kamu berseru, Tuhan akan memberitahukannya. Terkadang di dalam hidup Tuhan beri pembimbing rohani, yaitu mentor rohani buat kita. Dan saya jadi mentor rohani buat istri saya sendiri. Jadi saya memperkenalkan sorga, menceritakan bagaimana kalau roh Tuhan bekerja, bagaimana dimensi kemuliaan Bapa, kehadiran Tuhan Yesus, bagaimanakah dimensi firman. 9 tahun lamanya untuk mementoring seorang istri. Lama enggak? Lama. Jadi saya adalah seorang mentor yang setia, membimbing istri sendiri. Pada akhirnya dia mengalami banyak terobosan, penjebolan, mulai dari pengurapan dari lagu-lagu. Jadi oleh karena terimpartasi, oleh karena dibimbing langsung, oleh karena haus lapar hatinya dan kapasitas yang dia buka, sering-sering di tempat tidur Tuhan datang pagi-pagi kepada istri saya waktu itu dan mengajarkannya lagu-lagu baru, mengajarkannya cara menyembah. Dan wah, saya melihat perubahan yang signifikan di dalam hidupnya. Dan kemudian Tuhan mulai angkat dia masuk melihat sorga yang tertulis di dalam kitab suci. Ini keren banget. Kenapa? Karena ketika kita berseru, Tuhan menjawab kita. Amin. Nah, 11 tahun yang lalu tiba-tiba istri saya dibawa pulang ke sorga melalui serangan sakit penyakit kanker getah bening. Ini hilang dari hidup saya seperti sebelah kepak sayap Raja Wali itu patah. Dan ketika patah, ini mengalami sesuatu yang disebut terhilang, terluka, dan hidup yang tidak lagi pada tempatnya Tuhan.
Meskipun saya berjalan terseok-seok dan terus paksa ke jalan di jalan yang lurus itu, sakit itu terus berdarah dan itu tidak nampak secara lahiriah, tetapi di dalam roh dan batin itu sakitnya bukan main. Untunglah Tuhan itu baik, mengkaruniakan 2 orang anak dalam hidup saya, seorang putri, seorang putra, dan kemudian mengkaruniakan seorang anak lagi menjadi bagian saya. Dan sesuai pesan Tuhan, saya akan punya 3 anak lengkap sudah. 11 tahun ini Tuhan menggenapi 3 nasar hidup saya, dan 28 Agustus 2022 lalu Tuhan mengembalikan seorang istri di dalam hidup saya. Oleh jawaban Tuhan sendiri melalui anak-anak saya, minta saya menikah dan memilih jodoh dari anak-anak saya sendiri, Tuhan yang memilih. Jadi sayap saya disambung lagi oleh Tuhan, diluruskannya karena Dia sang pencipta. Dia sanggup mengadakan hal-hal yang hilang, hal-hal yang mati untuk hidup lagi. Bagian ini tidak boleh diragukan, iman kita kepada Yesus. Dia yang mati, Dia bangkit lagi. Dia yang bisa menolak atas kematian di atas kayu salib. Dia tidak pergi tinggalkan jalan penebusan. Oleh karena apa? Lihat kiri kananmu. Oleh karena kamu, oleh karena kita, oleh karena Dia sayang kepada kita, Dia rela mati disalibkan, dan Dia nyatakan kepada sisi dunia ini, Dia hidup, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, dan Dia akan datang kembali. Inilah sumber dari Tuhan pencipta semesta alam yang kepadanya kita berseru, yang akan menjawab doa-doa kita. Amin. Bulan lalu saya bawa istri saya pelayanan. Bukan bulan lalu, malah bulan ini, September ini. Dan saya perkenalkan kepada sidang jemaat di kota Surabaya. Lalu oleh bisikan roh disuruh untuk memberi persembahan spesial song kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau yang dari Tuhan mesti melengkapi. Jadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, orang-orang Kristen, orang-orang pilihan harus memahami, ketika sesuatu hilang dalam hidup kita, dan ketika Tuhan kembalikan, pasti yang dikembalikan itu akan mirip, minimal ya kualitasnya sama, atau bahkan Tuhan akan memberi tingkatan yang lebih lagi. Kenapa? Tuhan akan memberi sesuatu yang terus naik, tidak menjadi turun. Tuhan akan memberi kepala dan bukan buntut, ekor. Kenapa? Ekor tuh kebas sana, kebas ini, kebas sana, kebas ini. Jangan sampai sesuatu yang baru dari Tuhan itu bikin ruwet. Mesti diuji lagi. Yang dari Tuhan itu menyempurnakan semua yang hilang. Karena untuk kesempatan kedua, second chance-nya, untuk kemuliaan yang akan datang. Pelajari kehidupan daripada siklus kehidupan Raja Wali. Raja Wali terakhir gagah perkasa dengan paruhnya yang tajam, matanya yang tajam, bulunya yang indah, cakarnya yang hebat. Tapi dia tidak akan mencapai kebesaran sebelum diproses. Raja Wali akan dilucuti. Dia akan disebut dengan istilah proses mabung. Dan ketika dia mabung, paruhnya itu dihantam ke gunung batu, itu copot. Cakarnya itu copot, bulunya itu lepas sendiri. Dan dia sepertinya dalam titik dilahirkan dalam keadaan yang tidak berdaya, lemah, kosong, dan tidak ada lagi semarak keagungannya. Persis seperti Tuhan kita di atas kayu salib. Hilang semuanya. Dan itu butuh waktu dan proses. Sampai parunya tumbuh lagi, sampai bulu-bulu barunya keluar, sampai cakarnya yang baru keluar. Dan begitu siap, dia akan terbang di second chance, kesempatan kedua. Katakan kiri kananmu, bersama Yesus ada kesempatan kedua. Dan bukan sakit, tetapi kemuliaan di balik penderitaan itu adalah proses. Kemuliaan di balik proses Tuhan itu bukan sakit, tetapi itu adalah anugerah Tuhan di dalam setiap panggilannya atas gereja-gereja Tuhan, atas orang-orang pilihan Tuhan. Ayub mengalami itu. Yesus mengalami itu. Yusuf mengalami itu. Yakub mengalami itu. Diproses dalam penderitaan yang berat. Bahkan Yunus mengalami itu di dalam perut ikan. Dan pelajaran ilmu pohon jarak Tuhan ajarkan kepada Yunus. Kenapa kita sering terikat kepada hal-hal yang duniawi sekali. Kita marah, kita tersinggung, kita melamparkan kata-kata fitnah. Oleh karena kita iri hati, oleh karena kita merasa memiliki, oleh karena kita merasa kehilangan. Sementara kita tidak pernah terfokus kepada Bapa
sumber segala kehidupan, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat hidup kita. Nah, ketika saya minta istri saya untuk bawakan special song, untuk menyatakan kepada umat bahwa saya tidak keliru dikaruniakan istri. Dan ketika dia naikkan pujian, hadirat Tuhan turun. Tuhan hadir. Karunia-karunia yang ada di dalam hidup saya itu telah dialirkan selama 9-10 tahun ini untuk diimpartasikan. Dia bisa bernubuat, bisa mendoakan orang sakit. Bahkan yang tidak beritahu sakit, dia bisa tahu perutnya sakit. Ajaib Tuhan. Amin. Bahkan ketika di ibadah sorenya di gereja yang sangat kental hadirat Tuhannya, ketika diberi juga spesial song, hampir 20 menit umat Tuhan kepenuhan, umat Tuhan memuji, menyembah, hadirat Tuhan hadir begitu kuat. Dan itu menyita waktu, padahal itu sedang ibadah di hotel dan mereka kepenuhan, mereka bersuka cita. Nah, seperti halnya Tuhan Yesus datang ke rumah Matius, ada banyak orang berdosa, ada banyak pemungut cukai bersuka cita. Oleh karena apa? Mereka menemukan jawaban di dalam hidupnya. Tetapi ada sekelompok orang saleh, orang-orang rohani yang hatinya tidak lurus. Mereka iri hati kepada Yesus. Yang mereka soroti adalah orang berdosanya. Yang mereka soroti adalah alasannya. Yang mereka soroti adalah hati mereka yang dibalut dengan perkataan-perkataan rohani untuk memahitkan murid-murid. Ini selalu seperti ini di dalam kehidupan bergereja. Ada orang-orang fasik, ada orang-orang iri hati, ada orang-orang yang selalu membawa akar kepahitan untuk merusak anak-anak Allah. Saya pesankan ini supaya gereja-gereja Tuhan memahami, sudah waktunya kita menjaga diri, menjaga hati. Jangan biarkan perkataan sedap-sedapan yang merupakan perkataan kepahitan, fitnah, perkataan-perkataan kebencian, perkataan-perkataan negatif masuk di telinga. Dan jangan biarkan itu mulai hari ini masuk di dalam hidupmu. Kenapa? Karena itu bisa menghancurkan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu, ini tidak boleh terjadi lagi mulai hari ini. Mengapa? Karena kita harus terus bergerak. Masa-masa ini harus kita hargai, kesempatan hidup dari Tuhan ini harus kita pahami. Lebih dari 5 juta manusia dalam 3 tahun ini meninggal dunia, tetapi kita masih hidup, kita masih kuat, kita masih punya kesempatan melayani Tuhan, kita masih punya kesempatan memperbaiki semua hal yang belum lurus, kita masih punya kesempatan menggenapi janji-janji Allah, kita masih punya kesempatan hidup sukses, hidup bahagia di muka bumi ini. Karena itu jangan biarkan seorang pun merebut kaki Dian di dalam hidupmu. Jangan izinkan siapapun merusak hatimu, merusak masa depanmu, menghancurkan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya senang sekali menemukan ilmu ini. Mengapa saya senang menemukan ilmu ini? Karena saya berseru sejak saya pulang dari Surabaya, mengapa terjadi? Mengapa ada orang-orang Farisi seperti ini? Mengapa ada anak-anak Tuhan bisa iri hati seperti ini? Sedangkan kami ini adalah abdi-abdi Tuhan yang murni, yang sudah melewati berkali-kali lembah kematian, kesusahan hidup, hitung uang, kelincing-kelincing uang logam kecil di dalam pelayanan ini. Dan tidak ada seorang pun kami rugikan atau kami berhutang atau kami minta-minta di jalan salib ini. Ini murni kami memberi hidup yang seperti Rasul Paulus, melayani tanpa pandang muka, melayani tanpa merepotkan, melayani tanpa menyandung, melayani murni untuk Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Amin. Atas gereja Bapak Ibu, boleh bertanya kepada para gembalanya, 3 tahun lamanya saya difitnah di gereja ini. Oleh siapa? Oleh rekan-rekan sekerja Tuhan, yang malah sebenarnya masih junior saya. Apakah saya marah dan benci? Tidak. Saya berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan berkata, berdiamlah. 3 tahun lamanya saya difitnah di GBI Kia ini. Dan apakah saya pelayanan? Tidak. 3 tahun saya tidak dipanggil. Dan saya pun disuruh Tuhan tidak boleh datang ke gereja saudara. Untuk apa? Untuk Tuhan mengizinkan gereja GBI Kia diproses, didewasakan, dimurnikan. Supaya apa? Supaya semua visi Tuhan itu benar-benar akan tergenapi menurut kasih karunia Bapa Surgawi. Dan ketika saya dipanggil waktunya tiba, gereja saudara sudah porak-poranda.
Ada banyak sekali kaum bangsawan Tuhan, donatur Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang lurus, orang-orang yang punya hati besar sudah dibawa pergi para serigala. Mereka lah serigala-serigala berbulu domba. Mereka lah kaum-kaum agamais, kaum-kaum yang suka mencuri seperti orang-orang Farisi yang bersembunyi di balik kesalehan hanya untuk memperkaya diri, membuat diri populer, mencuri dari rumah Tuhan untuk memperkaya diri. Firman Tuhan berkata, bagi mereka sudah ada upahnya. Dan ketika saya dipanggil, ketika saya bicara dengan pemimpin-pemimpin gembala sidang GBI Kia, kami dapatkan semua secara terbuka. Selalu saya dapatkan pertanyaan, kenapa Pak Johan tidak ngomong sejak dulu? Ya, karena saya adalah orang yang selalu berinteraksi dengan Tuhan dan selalu mengikuti pimpinan roh, hidup dalam kehendak. Saya tidak pernah mau membela diri. Dan saya tidak akan pernah mau melanggar perintah dan kehendak Tuhan, meskipun saya harus menderita, meskipun saya harus rugi, meskipun nama baik saya tercoreng, meskipun saya harus terfitnah. Saya menerima semua itu sebagai bagian hidup sebagai abdi Tuhan yang murni dan dikenan Bapa. Amin. Barusan saya bertemu dengan Bapak Pendeta Heriadi di ruangan pastoral. Saya ini sudah berseru-seru selama beberapa waktu ini, udah lebih dari setahun lebih, dan mungkin anak saya sudah setiap kali di mobil, di rumah, dimanapun, kesannya papanya tukang marah aja, tukang ngomel aja, tukang ngomong yang gak enak tentang Tuhan aja. Saya gak peduli, karena firman Tuhan berkata, ketuklah. Kata ketuk itu gak tok sekali berhenti, enggak. Ketuk itu sampai pintu dibuka. Mintalah. Kata mintalah, bagi, bukan. Kadang kita minta, kita melihat segala sesuatu dimensinya cuma pengemis. Nah, itulah cara melihat ilmu yang sempit di dalam kekristenan ini. Kata minta kita identikan pengemis, kemudian kata berkat kita identikan dengan uang. Itu cara penafsiran yang sempit. Meminta adalah sesuatu yang kita inginkan atas orang-orang yang kita sayang untuk mengalami sebuah perubahan hidup. Itu meminta. Mengubah haluan hidup itu meminta. Tuhan kita sanjung, Tuhan kita syafaatkan untuk menolong orang-orang yang kita sayang, itu minta. Dan doa terus menerus itu bisa juga artinya minta. Saya kepengen banget anak-anak saya masuk lagi di garis Pareto mamanya. Saya ingin sekali melihat kemuliaan Raja Wali ini multiplikasi. Karena Raja Wali hanya akan melahirkan Raja Wali. Yesus hanya akan melahirkan anak-anak terang. Yesus hanya akan melahirkan anak-anak kesayangan. Tapi Pak, kitab suci berkata ada orang yang berseru-berseru mengadakan mukjizat, bernubuat. Yesus berkata, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena mereka sesat. Jadi anak-anak terang kalau tersesat jadi anak-anak gampangan. Anak-anak terang kalau iri hati dan tidak cepat bertobat, lama-lama dia akan bebal seperti Nabal, mati karena iri hati, penyakitan, bengek, hancur hidupnya. Kenapa? Karena tidak kembali pada kasih mula-mula Yesus. Karena kitab suci sudah mengurung kita, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Anak-anak Yesus selalu hidup dengan rendah hati. Orang rendah hati itu punya roh yang teachable, roh yang mau diajar. Orang yang rendah hati itu telinganya terbuka mendengar suara Tuhan. Orang yang rendah hati itu meskipun nampak lemah, tapi dia punya kekuatan memilih. Dan setiap pilihannya adalah kehendak Tuhan. Pilihannya adalah kitab suci. Pilihannya adalah kasih. Pilihannya adalah mengalah untuk menang. Dan saya terus minta untuk anak-anak saya, karena ini diajarkan kitab suci. Dan kemudian minggu lalu anak saya datang ke kamar saya. Ini ceritanya selepas saya pergi ke kota Bandung, sepulang Surabaya, Tuhan suruh kami berangkat kota Bandung, bawa kue sipiku, ya. Sipiku itu kue khasnya kota Surabaya, untuk bawa ke penatua pelayanan kami Father's Miracle Bandung yang sekarang sudah menjadi papa mama buat Bu Angel Liu Yehuda. Jadi kami bawa dan kemudian bicara, saya ngobrol di kamar hotel, lalu dia berkata gini, saya itu sudah doa lama untuk si bungsu, karena panggilan Tuhan, karena dia ini gembala yang Tuhan pilih sebelum dilahirkan. Jangan Pak Johan yang ngajari, biar Tuhan yang ngajari sendiri. Pak Johan itu hanya mengarahkan saja. Ini berarti ada orang-orang yang sayang sama kita ikut berseru di hadapan Tuhan. Nah, minggu ini dampaknya terjadi.
Putra bungsu saya datang ke kamar saya, lalu dia berkata gini, "Pak, Serat," kami dengar sekeluarga nih, "Pak, Serat didatangi Tuhan." Wah, dengar kata didatangi Tuhan tuh kan, pengen tahu kita. Lalu saya tanya, "Gimana ceritanya?" "Serat tuh mimpi semalam." "Gimana mimpimu, Nak?" "Serat tuh mimpi, di dalam mimpi itu Serat minta jodoh." Ada anak-anak muda di tengah-tengah kita, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, yang belum menikah? Yang belum menikah, ayo lihat kiri kananmu, katakan jangan ada dusta di antara kita, ya. Saya tanya yang muda dan yang belum menikah, ya. Tapi saya 70 belum menikah, boleh angkat tangan juga. Jangan malu-malu, amin. Yang dikejar itu jodoh. Lalu di dalam mimpi Tuhan tuh ketemu muka sama dia dan berkata, "Aku beri kamu jodoh, tapi kamu harus masuk pelayanan dulu." Wah, dia cerita gitu. Waktu saya cerita, cicinya bilang apa? "Wah, papa menang banyak kali ini." Puji Tuhan, ketika kita berseru, menang banyak, ya. Maka kemarin dia mulai ngomong sama saya, "Pak, mana guru les gitarnya? Mana guru gitarku, Pak?" Saya itu udah doa, saudara. Doa. Tadi tiba-tiba roh datang ke saya dan berbisik dan mengurapi saya dan berkata, lalu saya bicara ke Pak Heriadi tadi, Bapak Pendeta Heriadi, saya bilang, "Ada nggak kenal pemain musik?" "Oh, ada, Pak." "Saya ini mau nitipin anak untuk dibimbing untuk masuk dunia musik, karena ada roh pujian penyembahan yang sudah diimpartasi dari keluarga, dari mamanya, dari hidup saya ada pengurapan, dia tinggal main skillnya." "Oh, ada, Pak." Saya bilang, saya bukan hanya ingin dia belajar musik, saya mau titipkan dia untuk dimuridkan, supaya memulai pelayanan dari hati seorang hamba. Jangan lihat dia anak pacuan, jangan lihat siapa dia, lihat dia memang orang biasa yang akan diubah Tuhan jadi luar biasa. Amin. Pak Heriadi langsung tangkap bola tadi, ya, tangkap bola langsung. Puji Tuhan, ternyata siapa sangka di tempat GBI Kia Dr. Johan LDS pernah difitnah. Hari ini Tuhan restorasi hubungan Pak Johan dengan gereja ini, dan unity kami antara saya dengan GBI Kia ini semakin diperkuat untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini anak saya dipilih Tuhan. Bahkan GBI Kia Tuhan jadikan tempat istimewa untuk anak saya hari ini belajar. Jadi untuk jemaat, sidang jemaat GBI Kia, katakan kiri kananmu, kamu harus belajar. Sama-sama katakan, ayo belajar. Amin. Dan saya juga minta cicinya Rehwel Natalia L, bulan Maret akan wisuda sarjana hukum, juga punya roh pujian penyembahan tapi nggak pernah dipakai sama sekali. Saya bilang, Bapak Pendeta Haryadi, ini saya titipin juga, mungkin akan melayani di tengah-tengah saudara. Jadi singer dulu nggak apa-apa, buat belajar. Kenapa? Semua harus dimuridkan. Tidak ada orang tiba-tiba jadi guru. Inilah kelemahan di dalam kekristenan. Orang baru bertobat 2 hari, bawa nama agama lama, bawa profesi, tiba-tiba sudah naik mimbar, kemudian besok jatuh selingkuh, kemudian kita berkata, wah kacau ya hidup hamba Tuhan. Ini kesalahan dimulai dari semua pemimpin-pemimpin gereja tidak menerapkan firman Tuhan secara benar. Kenapa? Mimbar diinjak sembarang orang, pengajaran sembarang keluar yang dari dapur, keluar yang dari tempat mandi, keluar dari tempat tidur, baru mimpi, semua disuruh ngajar. Inilah yang namanya kehidupan kekristenan yang kurang ajar. Nah, ke Bapak Ibu, ini harus kita kembalikan lagi ke titik kemurniannya, dan ilmu ini harus kita punya. Nah, ilmu apa? Pelajari arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Ini ilmunya. Belas kasihan di dalam bahasa Yunaninya dituliskan dengan kata, satu kata aja, namanya eleos. Katakan eleos. Inilah ilmunya, ilmu eleos, ilmu belas kasihan. Di dalam terjemahan bahasa lainnya dikatakan mercy and compassion, kasihan dan mengasihani, belas kasihan. Ilmu ini harus mendasari hidup kita di dalam kekristenan ini. Jikalau kita berseru dan Tuhan belum menjawab, jikalau kita berdoa, doa kita terhalang, jikalau kita inginkan terobosan ekonomi, kita inginkan taraf hidup yang naik, kita belum alami. Ini karena apa? Karena ilmu eleos ini belum lulus. Ini mesti lulus lebih dulu. Kalau tidak lulus, artinya
kita masih di kelas yang sama, tahun demi tahun, bulan demi bulan, jam demi jam, detik demi detik, kita nggak akan mengalami perubahan yang signifikan di dalam kekristenan ini. Sampai ilmu eleos ini kita cum laude. Katakan kiri kananmu, cum laude. Amin. Kenapa kita mesti cum laude? Karena orang yang cinta Tuhan pasti akan mencapai imago Dei. Imago Dei itu adalah hal yang mendasarinya adalah inilah salah satu ilmu yang harus lulus di dalam kehidupan. Eleos. Katakan eleos. Apakah buktinya Pak Johan bahwa kami harus lulus dalam ilmu ini? Eleos. Mari kita lihat Injil Matius, kita lihat beberapa pasal ke depan lagi. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ini sesudah kejadian yang dramatis di rumah Matius. Orang-orang Farisi masih ngikuti dan beberapa pasal, beberapa kejadian terjadi lagi. Ini terjadi lagi. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Ketika orang-orang Farisi, siapa? Orang-orang Farisi lagi. Ini kisah yang masih nyambung, saudara. Kalau kita baca kitab suci, kalau tidak dipahami secara hikmat dan roh, kita cuma baca lewat. Padahal ini kisah masih nyambung, dan ini kitab suci masih ada Pareto, garis ilmu eleosnya. Lihat, perhatikan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Nah, yang di rumah Matius tadi, ahli Tauratnya kelasnya masih rendah. Sekarang, di edisi berikut, kejadian berikutnya, yang mencobai Yesus nih, orang yang ngerti kitab suci, mungkin levelnya master guru, imam, kepala rumah ibadat mungkin. Orang-orang terpandang, diperhadapkan untuk mencobai Yesus. Lihat ini cobaannya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ngerti gak dia? Ngerti. Orang Kristen ngerti gak cinta Tuhan itu harus yang utama? Ngerti gak? Ngerti. Tapi kok di dalam hidup rumah tangga masih berantakan? Artinya Tuhan belum yang utama. Ngerti nggak bahwa Tuhan tuh akan memberkati selagi kita tidur? Tidak ada orang miskin di antaramu. Mintalah apa saja. Mintalah dengan percaya. Bahkan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Yesus hadir, dan apa yang kamu minta akan diberi bagimu. Tapi kok kita masih sengsara? Lagunya masih lagu kemiskinan, lagu kesusahan, lagu penderitaan. Mengapa? Karena hukumnya belum mencapai kegenapan dalam hidup kita. Ini kita mesti koreksi diri kita, karena inilah ilmu eleosnya. Pak, bukan Pak. Bu, bukan Bu. Tapi Tuhan. Karena selama kita masih berharap sama orang tua, kita masih berharap sama manusia, kita masuki ilmu kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang tidak punya eleos. Orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, itu orang terkutuk. Kalau hidup terkutuk, mana ada berkatnya, mana ada kelimpahannya, mana ada kesehatannya, mana ada kebahagiaannya. Ini pesan penting yang Tuhan ingin saya sampaikan tentang ilmu eleos ini. Jadi kita mesti pahami, kasih Tuhan itu harus yang utama. Jangan biarkan lagi roh absintus, roh kepahitan, roh iri hati, pergaulan yang rusak, merusak semua tatanan ini. Kembalilah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi, dan belajar untuk menyangkal hal-hal yang tidak enak itu. Belajar untuk berbuah di jalan iman ini, jalan kasih Yesus ini, dan praktekkan firman. Ini yang Tuhan pesankan. Supaya apa? Supaya mulai hari ini hidup kita benar-benar diubahkan dan diberkati. Amin. Saya senang sekali melihatnya, karena ternyata kekristenan tidak terjebak hanya pada sesuatu yang tidak nampak. Karena kata mengasihi Tuhan itu nggak nampak. Sulit untuk didefinisikan, dan penafsirannya banyak. Ada banyak buku rohani menafsirkan tentang cinta Tuhan. Nah, saya senang sekali ilmu eleos ini, karena lihat berikutnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, sama-sama, kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah eleos. Kalau kita mengasihi diri kita, kalau kita sudah selesai dengan diri kita, kita nggak akan mudah menghakimi orang. Kita tidak akan mempunyai sifat cupet, sempit, iri hati terhadap hal-hal besar dalam hidup saudara-saudara seiman. Kita akan selalu mendukung semua yang dari Tuhan. Gak peduli siapapun keledai yang Tuhan pakai sekalipun, kita akan dukung. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Karena kita mengasihi sesama. Maka kita akan tumbuh jadi orang besar. Dan orang besar tempatnya di tempat-tempat yang terhormat. Ini harus mulai mentransformasi cara hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita mencapai semua pemahaman ini, mulai hari ini, lihat kiri kananmu, katakan, hidupmu pasti diubah Tuhan. Dan ketika engkau mempraktekkan ini, katakan kiri kananmu, mulai hari ini, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara lihat, saya ini baru mengalami transformasi. Saya kok seperti deja vu ini lagi khotbah, saudara. Tadi istri saya kasih saya celana, dan waktu saya pakai, saya masuki, kok bisa masuk satu tangan, saudara? Bus. Kenapa? Ternyata Tuhan mentransformasi hidup saya. Dari mana? Dari pola hidup saya yang mulai berubah. Saya mulai ada waktu lagi untuk jalan pagi, lari pagi. Ternyata itu membuat tubuh ini jadi langsing. Dulunya langsung habis, saudara. Ya, sekarang langsing. Celana saya itu sekarang masih beli celana baru yang ukurannya lebih kecil. Lihat. Apakah saudara tidak melihat pertemuan terakhir dengan hari ini berbeda? Ya, saya masih orang yang sama tapi sudah berbeda. Gantengan mana? Coba jujur aja. Hah? Ini kelihatan datang dari luar bukan? Orangnya sama, tetapi diproses dan mencapai kesadaran dan mau berubah jadi seseorang yang berbeda. Saudara berpikir, wah Pak Johan sih mewah. Sekali lagi, saya adalah hamba Tuhan yang memilih jalan kasih, kesederhanaan. Saya bukan hidupnya berdasarkan merek. Lihat jas yang saya pakai ini, diskonnya 70%. Siapa berani bilang ini jas murah? Pak Heriadi tadi baru ngobrol sama saya bilang, Pak, jasnya senada ya. Oh ini buatan ya. Ini diwariskan dari almarhum. Wah, saya tahu itu adalah jas kehormatan ya. Tapi saya sedang bicara jas diskon, saudara. Lihat, apakah anak-anak muda kita berani tampil jalan sama Pak Johan? Kamu memang umur 17, kalau jalan yang 50 lebih bersinar. Kenapa? Karena orang yang sudah lulus ilmu Elios pasti jadi silaumen. Amin. Amin. Dari mana buktinya Pak Johan? Lihat 2 minggu yang lalu saya publish khotbah saya di Surabaya. Di tengah-tengah youth GSJS gereja 1 jam saja. Saya tanya pendamping hamba Tuhan. Karena ada yang memberkati saya dengan kemeja Harley Davidson. Saya tanya sama dia, menurutmu, ya, seperti Yesus tanya murid-murid kan, menurutmu berapakah umur om ini? Dia pandang saya, saudara. Lalu dia berkata, umur 30 om. Puji Tuhan. Ya, 19 tahun umur saya telah hilang oleh karena dandanan Tuhan. Bajunya Harley Davidson, tapi itu pemberian. Jadi saudara, ikut Tuhan itu nggak usah pakai kekuatan sendiri. Biarkan Tuhan yang dandani hidupmu, biarkan Tuhan yang atur hidupmu, biarkan Tuhan yang memberkatimu, biarkan Tuhan yang jadikan engkau kesaksian, biarkan Tuhan yang membuat hidupmu dan keluargamu berbuah. Amin. Karena itu jangan hidup dari kata orang lagi. Jangan dengarkan kata negatif. Mulai sekarang kalau ada orang ngomong negatif, jelekin hamba Tuhan, jelekin gereja, jelekin pemimpin gereja, berkata stop. Kenapa? Hidupmu nggak lebih baik dari mereka. Kita hentikan akar kepahitan dimulai hari ini. Semua akar absintus ini kita mau buang dari kehidupan gereja-gereja Tuhan. Amin. Saya baru-baru ini di kamar hotel, saudara. Saya punya direktur school adalah seorang history maker, punya gereja terbesar di Semarang, Jawa Tengah. Saya dengar lagi khotbahnya yang ketika saya sekolah tahun 99, kira-kira 23 tahun yang lalu. Khotbah yang sama saya dengar lagi hari ini 23 tahun berselang. Saya mendengar kisah-kisah, saya mendengar semua. Dan isinya lebih detail. Kenapa? Karena dulu kan ramai-ramai begini dengarnya.
Sementara itu saya di kamar hotel hanya dengar suara. Maka setiap khotbah saya rekam. Kenapa? Bukan hanya umat dengar, saya sendiri mendengar rekaman khotbah saya, saudara. Kenapa? Kadang butuh waktu istimewa, quality time dengan Tuhan. Dan ketika dia bicara, ada banyak orang menghakimi pelayanannya. Lalu Roh datang ke saya di kamar hotel dan Roh berkata gini, "Nah, menurutmu orang-orang yang menghakimi direktur schoolmu, hamba Tuhan ini, apakah hidup mereka lebih baik dari dia?" Lalu tiba-tiba satu kesaksian di dalam pelayanannya berkata, "Puji Tuhan, minggu ini kami membaptis lebih dari ribuan jiwa." Dan waktu saya dengar itu, saudara, saya berkata, udah waktunya anak-anak Tuhan berkaca, bercermin. Jangan lihat diri sendiri itu udah kayak pangeran. Sekali diperiksa benar-benar, mungkin itu golongan akong, saudara, ya. Kenapa? Karena merasa jadi raja, akhirnya nampaknya akong jadi King Kong. Ngerti, saudara? Ya, sudah kakek-kakek tua kita ini, kita menghakimi orang-orang yang dipakai Tuhan. Kita merasa kitalah jagoan dalam kekristenan ini. Berhenti dan bertobat. Dan satu kesaksian sebagai penutup. Tuhan beri saya satu kesempatan melayani salah satu bapak gereja, termasuk sebenarnya Pareto rumpunnya merupakan bapak gereja GPI Kia. Ini adalah bapak gereja yang termasuk diakui di dunia, yang lahir di bangsa Indonesia. Suatu hari saya beri kesempatan untuk berdoa menjelang kematian istrinya, untuk berdoa beberapa bulan menjelang kematiannya. Satu penglihatan ilahi Tuhan buka. Saya melihat pintu sorga hidupnya. Dan saya sempat menangis di situ. Saya berkata, "Tuhan, level yang begini, kalau sampai pintunya gak kebuka, kami ini sia-sia melayani." Saya punya hati seperti murid-murid, karena ketika Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Murid-murid berkata, "Lalu kami ini gimana?" Itulah perasaan yang saya terima dari kitab suci. Itulah perasaan yang saya rasakan saat itu. Bukan hanya saya yang saya rasakan, saya merasakan anak-anak saya, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau level yang begini gak masuk sorga, yang level begini pintu-pintu sorganya hampir gak kebuka, gimana kami? Saya menangis. Lalu suara agung itu berkata, "Lihatlah." Saya melihat malaikat-malaikat bersayap turun dan pintu itu terbuka. Saya melihat kemuliaan sorga dalam hidup hamba Tuhan, pembuat sejarah ini. Siapa dia ada di YouTube Father's Miracle. Seseorang yang 100% masuk surga. Jadi berhentilah menghakimi. Kenapa? Karena kalau kita tidak berinteraksi dengan Tuhan, tidak berseru dan Tuhan menjawab secara langsung, semua hal yang kita lakukan itu dalam kapasitas baik menurut kita. Tetapi Yesus berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang baik. Semua yang dari manusia itu tidak baik, karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Karena itu Yesus pesankan, sangkal dirimu, pikul salib setiap hari. Jadi kita mesti bertobat. Kapan bertobatnya? Setiap hari. Dan sebelum tenggelam matahari, amarah harus segera berakhir. Amin. Jadi dengan demikian ilmu Elios ini sudah diperdengarkan di tengah-tengah umat. Mari selesaikan sisa beberapa bulan menjelang pergantian tahun 2022 ini. Lulus cum laude ilmu Elios dari Tuhan Yesus. Katakan kiri kananmu, aku pasti lulus cum laude. Yang baik saja kurang. Kenapa? Karena Tuhan mencari generasi best of the best. Generasi yang melebihi pemenang di dalam hidupnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita menghadap di tata kasih karunia-Nya untuk meminta penyertaan supaya cum laude di dalam ilmu Elios ini. Haleluya. Apakah saudara hari ini berani meresponi panggilan Tuhan untuk lulus cum laude ilmu Elios ini? Kalau saudara berkata amin, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan sendiri, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saya akan sebutkan beberapa pernyataan roh. Saudara jawab dengan pujian tadi.
Apakah engkau ingin hidupmu diubahkan, keluargamu diubahkan, kehidupan keuanganmu diubahkan, jalan pelayananmu, bisnismu, pekerjaanmu, anak cucumu diubahkan? Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Apakah hari ini engkau mempercayai firman Tuhan tidak pernah gagal? Apakah hari ini engkau meyakini bahwa ini bukan suatu kebetulan, pemberitaan ini engkau dengar secara pribadi? Apakah hari ini engkau meyakini ilmu Elios ini ketika engkau berkata, aku siap, proses hidupku sempurnakan, beri aku selesaikan semua yang dari Tuhan, maka hidupku mulai hari ini tidak sama lagi. Jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. 11 tahun saya melakukan perjalanan pikul salib, penderitaan ini berat sekali. Ada banyak kali saya gigit bibir karena banyak sekali hal menyakitkan di jalan hidup ini. Ada banyak kali di tengah-tengah saudara seiman justru saya mengalami kesakitan yang lebih lagi. Seakan luka dikasih dengan cuka, dikasih dengan garam. Tapi saya mengepalkan tangan. Saya terus memandang kepada Yesus. Saudara, kepalkan tanganmu, pandang kepada Yesus. Dan saudara yakini di dalam hidupmu mulai hari ini Tuhan buka pintu terobosan terjadi. Tuhan akan pakai hidupmu, Tuhan akan berkati hidupmu, Tuhan akan ubahkan anak cucumu, akan pakai anak cucumu. Tuhan akan membuat engkau menggenapi firman-Nya. Sama-sama ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, saya serahkan worship leader. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Syukur kami kembalikan kepada Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan kami. Terima kasih atas pelayanan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini, Bapak Johan Putra, untuk membagikan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini dalam setiap pekerjaan, pelayanan, usaha, dan segala yang hamba-Mu ini kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung dimanapun hamba-Mu ini berada. Dan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan, banyak jiwa yang akan dimenangkan kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Bahkan keluarga besar yang pada hari ini hadir di tempat ini, Tuhan berkati kehidupan mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan ya Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih juga ya Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di hari ini, baik di kota-kota besar, baik di pelosok, baik di pedalaman maupun di pesisir pantai. Tuhan berkati kehidupan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan.
Biar lewat kehidupan mereka banyak jiwa yang akan mendengar firman Tuhan dan mereka menjadi bertobat dan berbalik kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus bagi umat pilihan-Mu Israel dan kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah umat pilihan-Mu. Biarlah berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub turun atas umat pilihan-Mu melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pula meninggalkan tempat ini, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari umat Tuhan, Dibika yang dikasihi, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Dia. Bila di siang hari ini, apa yang kita sudah dapat dari Tuhan, baik firman, kesaksian, kehidupan yang membangun semua kita, bawalah semua ini pulang. Terimalah dengan penuh kemenangan. Bila mulai siang hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus menyinari semua kita yang ada di GPI KIA, hingga Dia memberikan segala kasih karunia yang dipenuhilah dengan damai sejahtera. Mulai hari ini, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatan. Semuanya ini diberikan dari Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha dan sampai kedatangan kedua kalinya, menjemput setiap kita semua di awan-awan yang permai. Kita percaya dan sudah diberkati. Marilah katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.